أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala an-nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد قال الله عز وجل في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah mempunyai dua arti yang sangat mendasar sekali. Arti yang pertama, ibadah kalau terkait kepada siapa kita beribadah, jawabnya adalah kepada Allah. Maka arti ibadah yang pertama ini adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya atas dasar ta'ziman dan mahabbah. Saya ulangi, ibadah kalau terkait kepada siapa kita beribadah, kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka ibadah dalam arti ini adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya atas dasar ta'ziman wa mahabbatan. Ta'ziman membesarkan, mengagungkan, mahabbatan cinta. Kenapa harus terkait dengan
mahabbah dan ta'ziman. Kenapa harus terkait dengan cinta dan pengagungan? Ada yang bisa jawab di sini? Ikhwan, ada yang bisa jawab di studio ini? Kenapa ibadah kepada Allah harus didasari dengan mahabbah, cinta dan ta'zim? Karena kalau tanpa cinta dan ta'zim, maka kita akan menjadi orang-orang munafiqun yang membedakan antara mukmin yang taat dan orang-orang munafiqun adalah mahabbah dan ta'zim, cinta dan mengagungkan, membesarkan Allah. Dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah atas dasar cinta, mahabbah dan ta'zim. Bukankah orang-orang munafiqun juga mengerjakan perintah dan menjauhi larangan apabila mereka berada di hadapan manusia? Tetapi mereka tidak memiliki cinta dan membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Bahkan keyakinan mereka tidak atas dasar cinta. Pernyataan mereka tidak atas dasar cinta dan membesarkan Allah. Allah katakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia, sebagian manusia ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu pernyataan, tetapi sebetulnya batinnya kufur. Wa ma hum bimu'minin, Allah tegaskan. Dan mereka bukanlah orang-orang mukmin. Mereka bukanlah orang-orang mukmin. Ini yang dikatakan nifaq i'tiqadiyah. Karena kemunafikan itu ada dua. Pertama, kemunafikan i'tiqad, keyakinan, yakni lahiriahnya menyatakan keimanan, lahiriahnya mengerjakan perintah Allah, tetapi batinnya kufur. Ini munafik yang tersebut di dalam Al-Quran, yang Allah ancam fi darki asfali minan nar, berada di dasar neraka. Yang kedua, kemunafikan atau nifaq amaliyah, perbuatan. Ini bisa terkena kepada kita. Walaupun i'tiqad kita, keyakinan kita sahih, benar, betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir dan seterusnya, tetapi kalau perbuatan kita, sifat amal kita sama dengan sifat orang-orang munafiqun, maka kita terkena nifaq amaliyah. Apa sifat orang-orang munafiqun? Banyak sekali. Di antaranya selalu memburuk-burukkan, menjelekkan kaum muslimin. Bersamaan dengan itu meninggikan, memuliakan orang-orang kafirin. Ini menyalahi perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa orang-orang yang bersamanya? Kita? Tidak. Para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas, jelas perjalanan mereka, apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan,
apa yang mereka katakan, asyidda wal kuffar ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Ayat ini sering disalah tafsirkan. Kalimat asyidda wal kuffar bukan setiap berjumpa dengan orang kafir lalu kita tampar tempeleng, tidak. Bukan itu. Tidak. Karena Islam memiliki peraturan-peraturan. Karena orang kufar itu diperangi karena mereka memerangi kaum muslimin, karena mereka menghalangi dakwah Islam untuk kesebar di permukaan bumi ini. Orang kufar ada bermacam-macam. Ada yang kafir harbi, yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Ada yang kafir yang zimmi, yang berada di bawah lindungan kaum muslimin. Ada yang kafir mu'ahad, yang mengadakan ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Oleh karena itu dalam sebagian hadis sahih riwayat Bukhari dan lain-lain, Rasulullah SAW mengancam orang siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang mengadakan pengikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak cium baunya surga. Tidak boleh kita mengganggu orang-orang kufar, kafirin, orang-orang di luar Islam yang ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin, walaupun itu hanya dilakukan oleh seorang kaum muslimin, apalagi dilakukan oleh pemerintah. Demikian juga kafir zimmi, yang mereka telah mengikat perjanjian dan tunduk dan berada di bawah kekuasaan, lindungan, pengawasan, pengamanan kaum muslimin. Terpelihara darah mereka, kehormatan mereka, harta mereka, tidak boleh diganggu. Maka itu istilah sweeping. Tahu istilah sweeping? Kepada orang-orang kufar yang datang ke negeri-negeri muslim dan telah mengadakan ikatan perjanjian dan telah dijamin oleh pemerintah keamanannya, tidak boleh seorang pun muslim mengganggunya. Karena janji seorang muslim, satu orang, janji untuk seluruh kaum muslimin. Kalau tidak, maka kita terkena sifat munafiqun. Apalagi utusan-utusan dari negara-negara lain, seperti duta besar ya, dalam tugas diplomatik, itu tidak boleh diganggu, tidak boleh didemonstrasikan. Ada cara lain dalam Islam, tidak boleh, haram hukumnya. Karena pemerintah telah memberikan satu keamanan, jaminan untuk mereka. Itu akhlak dan adab Islam yang tinggi, yang saat ini tidak dikenal oleh sebagian kaum muslimin. Jadi asyidda wal kuffar luas. Bagaimana kita menerapkannya? Pertama, keyakinan. Harus ada ketegasan keyakinan. Oleh karena itu tidak boleh toleransi dalam agama. Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya, lakum dinukum waliyadin. Tegasan. Amaliyah, perbuatan nyata, jelas. Demikian juga adanya pembatasan, mana yang mukmin, mana yang kafir, harus jelas. Karena itu kan banyak dibedakan oleh Rasulullah SAW, dan tidak meninggikan mereka lebih dari kaum muslimin. Tetapi Islam menghormati perjanjian. Kalau terjadi misalnya gencatan senjata, perdamaian, maka harus dipelihara. Seperti perjanjian Hudaybiyah. Tidak setiap berjumpa dengan orang kafir lalu dibunuh. Tidak benar. Tidak benar. Maka saya ingin memberitahukan misalnya orang-orang asing yang datang ke Indonesia, dan pemerintah Indonesia telah mengizinkan orang-orang asing itu, ini telah mengadakan ikatan perjanjian dan mempersilahkan datang ke negeri Indonesia ini, negeri yang mayoritas kaum muslimin, yang di mana-mana ada syiar Islam yang menunjukkan bahwa negeri ini negeri kaum muslimin. Karena syiar Islam terbesar tegak di negeri ini, yaitu apa? Azan dan salat jamaah. Di mana-mana terdengar azan.
Tapi kalau di negara-negara lain seperti di Eropa, di Amerika, tidak boleh azan itu dijaharkan. Itu ciri-ciri bukan negara kaum muslimin. Ini negara kaum muslimin yang memiliki adab dan akhlak yang sangat tinggi. Ketika pemerintah telah menjamin kehormatan mereka, harta mereka, darah mereka, bukan hanya pemerintah yang menjamin, maka seluruh kaum muslimin. Karena pemerintah itu, pemerintah kaum muslimin terlepas dari baik dan tidaknya. Tapi tetap sesama kaum muslimin ukhuwah. Maka tidak boleh diganggu mereka. Kalau dikatakan mereka mengerjakan maksiat, nah, pemerintah juga mengizinkan berbuat maksiat. Harus didakwahkan pemerintahnya supaya berjalan di atas kebenaran, supaya jangan mengizinkan perbuatan maksiat. Nah, mereka menyebarkan narkoba, tangkap. Pemerintah kan punya peraturan. Orang asing boleh masuk ke negeri kita selama tidak berbuat kekacauan di negeri ini. Seperti mengedarkan ekstasi dan lain. Baru-baru ini ditangkap di daerah dekat Bogor. Salah seorang dari Singapura buka pabrik ekstasi terbesar di internasional. Nah, ini salah, ditangkap. Nah, oleh karena itu kaum muslimin harus memelihara perjanjian tersebut. Tidak boleh menganiayanya, apalagi sampai ngebom sana, ngebom sini. Ini bukan perbuatan kaum muslimin. Bukan akhlak dalam Islam, bukan ajaran Islam. Kalau betul itu dilakukan oleh kaum muslimin, ada aturannya. Dalam perang atau jihad yang kita kenal, ada peraturan-peraturannya. Tidak sembarangan mengatasnamakan jihad. Ini asyidda wal kuffar. Saksikan persaksian dan memiliki ketegasan i'tiqad, keyakinan dan perbuatan amaliyah di hadapan orang-orang kafirin. Faqulu syahadu bi anna muslimun. Maka katakan olehmu, Allah perintahkan Rasul dan para sahabat untuk mengatakan pada orang-orang kufar, bi anna muslimun. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau mereka tidak mau masuk Islam setelah didakwakan, saksikan saja kami ini adalah orang-orang muslim. Harus jelas, keislaman kita harus jelas. Nah, demikian juga sebaliknya, ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama kita kaum muslimin. Tetap tidak berarti hilangnya nahi munkar. Tidak berarti bahwa kita tidak bisa memarahi, menegur saudara kita. Tidak. Bahkan itu dalam rangka kasih sayang, memelihara hubungan di antara kaum muslimin. Nah, kita kembali kepada persoalan masalah yang pertama. Itulah arti ibadah yang pertama kalau terkait dengan kepada siapa kita beribadah, karena siapa kita beribadah. Arti yang kedua ini ibadah kalau terkait dengan cara beribadah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala? Dengan cara apa kita beribadah kepada Allah? Apakah kita bisa mereka menebak-nebak sendiri, membuat-buat sendiri satu peraturan, satu tata cara atau upacara peribadatan? Jawabnya tidak. Arti ibadah yang kedua ini karena terkait dengan cara, kaifiyah, bagaimana cara kita, dengan apa kita beribadah kepada Allah. Jawabnya adalah dengan segala sesuatu yang Allah redai dan Allah cintai. Timbul pertanyaan lagi, bagaimana kita mengetahui sesuatu perbuatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah? Jawabnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah yang menjelaskan, kemudian dengan perantara Nabi dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir di sini maupun yang pendengar, semuanya bisa menjamin bahwa salat subuh itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Kenapa? Karena telah ada keterangan langsung dari Allah dan Rasulnya.
Dan tidak ada seorang pun juga bisa menjamin di permukaan bumi ini peringatan Maulid itu dicintai dan diridhai oleh Allah. Siapa yang bisa menjamin? Kalau ada yang berani menjamin, maka dia telah mengangkat dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Dari mana dia mengetahui? Apakah Allah turunkan wahyu kepadanya? Apakah ada keterangan dari Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Lihat tingginya nilai ibadah itu. Tidak boleh sembarangan. Bagaimana cara kita beribadah? Dengan apa kita beribadah kepada Allah? Harus ada keterangan. Karena ini kalimat segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Apakah Allah datang mengetuk pintu rumah kita mengatakan bahwa ini yang saya cintai, ini yang saya benci? Enggak. Dengan perantara Rasul. Allah utus sekalian para nabi dan rasul yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Semua kita yang hadir di studio dan pendengar dapat menjamin sepenuh hati bahwa salat duha dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Kenapa? Ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun dapat menjamin bahwa salat qabliyah subuh 2 rakaat dicintai dan diridhai oleh Allah, walaupun hukumnya hanya sunat. Kenapa? Karena keterangannya jelas. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat salat sunat subuh, qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Alangkah tingginya ibadah itu. Tidak ada artinya dunia ini. Baru 2 rakaat salat sunat. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Berarti seorang yang telah mengerjakan salat sunat qabliyah subuh 2 rakaat, dia telah memiliki dunia lebih baik dari apa yang dengan segala isinya. Bagaimana dengan salat subuhnya itu sendiri? Itu baru salat sunat. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ibadah sekecil apapun juga nilainya, ya, maksud sekecil ini yakni yang tidak wajib, sunat, atau yang hanya sekedar mustahab saja, bukan sunnah muakkadah. Kalau qabliyah subuh ini kan sunnah muakkadah. Contohnya misalnya salat sebelum salat maghrib, salat sunat sebelum salat maghrib, sesudah azan maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman syaa. Salatlah kamu sebelum salat maghrib, salatlah kamu sebelum salat maghrib, salatlah kamu sebelum salat maghrib bagi siapa yang mau. Ini mustahab, disukai saja, bukan sunnah sunat muakkadah, bukan. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya? Ini jauh lebih besar, lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nilai ibadah itu demikian tingginya, tidak bisa dibeli dengan harta sepenuh bumi dunia ini. Enggak bisa. Lihat sabda Rasulullah SAW, khairum minad dunya wa ma fiha. Di mana kita hidup di zaman khusus yang sangat menyedihkan kita, ditangisi oleh Islam, ketika kaum muslimin terbenam dalam kehidupan dunia, lupa akan beribadah kepada Allah, padahal dia telah memiliki hidayah yang demikian besar. Kalau yang wajib saja dia tinggalkan, bagaimana dengan yang sunat? Lihat, ini hadis patut kita hafal, kita ulang-ulang untuk masuk ke dalam hati kita. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Intinya akan menjelaskan kepada kita ketinggian ibadah kepada Allah. Tidak ada artinya dunia ini. Karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka memilih dunia dengan segala isinya. Katakan kepada saya, demi Rabbmu, apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat? Semuanya mereka memilikinya. Kenapa? Karena mereka memuliakan peribadatan kepada Allah. Allah serahkan dunia dengan segala isinya kepada mereka. Kita merangkak dalam kehidupan dunia siang malam, tinggalkan akhirat, tinggalkan peribadatan kepada Allah. Kita tidak dapat dunia sedikit pun juga kecuali apa yang Allah telah tentukan bagi kita. Dan itu pun setelah kita melakukan perjalanan panjang dalam kehidupan dunia ini, hampir baru dapat. Karena apa? Karena lihat kata-kata yakni
kita telah terbenam dalam kehidupan dunia. Masuk terbenam dalam kehidupan dunia, lupakan akhirat. Tidak berarti Islam mengajarkan untuk lupakan dunia. Enggak mungkin. Orang kita hidup di dunia, bagaimana bisa meninggalkan dunia? Mungkinkah kita tinggalkan dunia sebelum kita mati? Enggak. Tapi yang dimaksud tertipu dalam kehidupan dunia, mementingkan dunia dari akhirat. Mengerjakan dunia, lupakan akhirat. Berapa banyak kaum muslimin yang meninggalkan agamanya, meninggalkan perintah, bahkan mengerjakan larangan hanya demi beberapa lembar rupiah. Dia jual kemuliaan itu. Dia beli kesesatan itu dengan kemuliaan itu. Dia beli kesesatan itu dengan hidayah. Dia tukar hidayah dengan kesesatan itu. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Lihat. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Bodoh apa tidak? Bodoh. Masa membeli kesesatan dengan hidayah? Bayarannya adalah hidayah. Ini kesesatan, ini saya beli dengan hidayah. Saya ambil kesesatan itu. Maka kata Allah, fama rabihat tijaratuhum. Tidak akan beruntung perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin. Nah, itulah ibadah. Tinggi sekali ibadah itu. Enggak boleh orang membuat remeh. Sungguh sangat menyedihkan keadaan kita kaum muslimin yang meninggalkan peribadatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal kita berada di dalam hidayah yang besar. Entah berapa juta kaum muslimin yang tidak sholat maktubah, kita saksikan dengan mata kepala kita di negeri-negeri Islam. Indonesia, Malaysia, Brunei, Pakistan, Mesir, Jaziratul Arab dan lain-lain, banyak sekali. Setiap hari mengerjakan al-kabair. Oleh karena itu kita memperoleh bagian besar dari perbuatan kita ini, yaitu kehinaan dan kehinaan. Idza tabaya'tum bil'ainah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Ahmad, apabila kamu berjual beli dengan cara ainah, salah satu sistem riba. Masalah ribawiyah tersebar begitu pesatnya di negeri-negeri Islam. Wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad. Kamu pegang buntut-buntut sapi dan kamu redha dengan tanaman-tanaman kamu. Apa maksudnya? Terbenam dalam kehidupan duniawiyah. Istilah pegang buntut sapi dan tanaman, karena kekayaan waktu itu seperti itu. Kalau sekarang pegang mobil, pegang perusahaan, lupa akan akhirat. Lupa akan akhirat ini. Bukan tidak boleh mempunyai perusahaan, boleh. Abu Bakar As-Siddiq seorang saudagar, seorang yang kaya raya. Demikian juga Umar, Uthman, Abu Talha, Abdurrahman bin Auf. Banyak sekali. Bahkan di antara para nabi dan rasul ada yang kaya sekali. Nabi Sulaiman, Nabi Daud bapak Nabi Sulaiman dan lain-lain. Yang salah, wa taraktumul jihad. Kamu tinggalkan jihad. Jihad dalam arti yang luas. Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan memberikan kekuasaan kepada kaum yang lain untuk menguasai kamu sehingga kamu menjadi hina. Dhullan. La yanzi'uhu. Dia tidak akan mencabutnya dari kamu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agama kamu. Nah, kita Islam disuruh kembali kepada Islam seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang mukmin, berimanlah. Orang mukmin disuruh beriman. Maksudnya pertahankan keimanan, tetaplah dalam keimanan, perbaiki keimananmu dan seterusnya. Lihat tafsir Al-Hafidh Ibn Katsir. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Walhamdulillah rabbil alamin.